Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali berjumpa dalam doa pagi secara online. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami diberikan tubuh yang baik dan sebentar kami akan naikkan pujian kami. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari kami, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarkanlah doaku. Tuhanlah penyembahanku, tubuhku, jiwaku, dan rohku. Cintaku hanya bagimu.
perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu. Syukur bagi Dia, sembahlah Tuhan, Raja yang layak disembah. Haleluya. Ya la 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 base, kiri ana bakoya na la 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 ya la 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 la, kiri ana la 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 ya la 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 la. Kasih Bapa, oh haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar perlengkapi setiap kami Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pada pagi hari ini mari Bapak Ibu Saudara saja untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita bersama. Saudara, tentu pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari kita dengarkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Masih berbicara tentang menjadi mempelai Kristus. Saudara, untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saja untuk melihat kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Dan saya akan tidak bacakan satu persatu, tetapi mari kita dengarkan bersama-sama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Lanjutkan di dalam ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan,
bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari kita akan belajar menjadi mempelai Kristus. Tentu sebuah perkawinan terjadi karena dasar saling mengasihi, saling mencintai. Hal yang kedua karena tidak ada paksaan. Jadi ketika ada terjadi suatu perkawinan, maka mempelai perempuan dan laki-laki tidak ada satu paksaan. Nah, saudara, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Ada dua hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah hal kerajaan surga seperti gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Mereka semua 10 gadis itu menyongsong menyambut mempelai laki-laki. Hal yang benar, siapa kita di hadapan Tuhan? Kita bukan hanya sekedar orang biasa, tetapi lebih daripada itu, kita adalah orang-orang yang selalu Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih, ditetapkan Tuhan. Kita adalah menjadi mempelai Kristus. Kalau kita mengerti akan diri kita, mengetahui siapa diri kita, maka kita adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi orang-orang yang bernilai di hadapan Tuhan, maka tentu Tuhan memberikan jaminan dalam setiap hidup kita. Ketika Tuhan menjemput kita sebagai mempelai perempuan, Tuhan sudah menjamin kita adalah bukan orang sembarangan, tetapi orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi mempelai Kristus. Artinya Tuhan itu sudah mempersiapkan akan setiap hidup kita, gereja Tuhan, kita umat Tuhan, umat yang dipilih. Saudara, siapakah diri kita? Kalau kita tahu akan diri kita, posisi kita, hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Mempelai-mempelai yang dikasih oleh Tuhan. Mempelai-mempelai yang berharga di mata Tuhan. Sehingga kita menjadi mempelai Kristus. Ada sukacita, ada sesuatu di dalam hati kita, kesukaan. Saudara, seseorang mempelai ketika dipertemukan, maka ada satu sukacita yang luar biasa. Ada kegembiraan yang luar biasa. Karena apa? Sudah mempertemukan. Yaitu mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang berharga, orang-orang yang dapat dinilai oleh Tuhan. Kita adalah mempelai wanita daripada Kristus. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, melalui pembacaan adalah Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Hal yang kedua adalah sadar akan identitas kita, status kita. Hanya 5 gadis bijaksana yang masuk ke dalam perjamuan.
kawin anak domba. Artinya apa? Orang yang sudah siap, orang yang sudah dewasa, yang bisa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Orang yang dewasa bukan ditentukan berapa lama mereka tahu tentang Tuhan. Orang yang dewasa bukan mereka yang sudah pelayanan bertahun-tahun. Tetapi terlebih daripada itu, orang-orang yang sudah memiliki kedewasaan adalah memiliki pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang membangun. Seperti halnya dalam Filipi 4 pasal 7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang pertama adalah seseorang yang memiliki kedewasaan rohani adalah memiliki pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang membangun, bukan melemahkan, bukan menjatuhkan. Jadi yang kedua adalah membuang setiap sampah-sampah yang tidak berguna. Kehidupan yang lama harus ditinggalkan. Sehingga kehidupan yang baru, kehidupan yang diperbalui oleh Tuhan, itu terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Di saat menghadapi masalah pun, justru jangan sampai memperbesar setiap permasalahan yang muncul dalam setiap kehidupan kita. Tetapi justru ketika permasalahan dalam hidup kita terjadi, bagaimana sikap kita menghadapi setiap permasalahan. Dan ciri yang keempat, bagaimana sikap seseorang yang memiliki kedewasaan, memiliki perkataan-perkataan yang menjadi berkat. Perkataan-perkataan yang membangun, bukan perkataan-perkataan yang terus melemahkan. Perkataan-perkataan daripada kebenaran. Ketika perkataan-perkataan kebenaran itu disampaikan, maka saya ingin percaya perkataan firman Tuhan, kebenaran yang daripada Tuhan, itu akan menguatkan dalam setiap kehidupan orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama mengkoreksi akan setiap hidup kita menjadi mempelai Kristus. Hal yang pertama yang harus kita tahu, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi mempelai Kristus. Sehingga ada jaminan hidup dalam setiap hidup kita. Dan yang kedua, kita harus sadar akan identitas kita, status kita. Kita adalah orang yang sudah dewasa, sehingga kita menjadi mempelai Kristus yang layak. Amin. Biarlah firman Tuhan atau renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Saudara dimanapun berada. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertugas, beraktivitas. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.